Salam jumpa saudaraku, kita berjumpa kembali. Saya senang bisa bertemu kembali dengan saudaraku dalam renungan mingguan sebagai kelanjutan dari apa yang kita bicarakan minggu yang lalu tentang kedatangan Tuhan. Di yang pertama masih ingat ya tentang keinginan murid-murid untuk bertanya bila manakah hal itu terjadi dan apa tanda-tandanya, tapi Tuhan tidak menjawab secara langsung pertanyaan mereka, tapi Tuhan memberikan jawaban. Waspadalah terhadap semua yang menyesatkan supaya kita jangan sampai sesat. Dan yang kedua, di dalam pertemuan yang kedua kita berbicara mengenai tentang mulai tanda-tanda yang secara spesifik ya, yaitu Injil Kerajaan Allah harus diberitakan di seluruh dunia ini, semua bangsa. Dan hari ini kita belajar mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai tentang pohon ara. Kita lihat di dalam Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda, nah di sini, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar ya malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain. Tariklah pelajaran, disinilah saudaraku, ayat yang ke-32, Tuhan Yesus memberikan satu hal yang spesifik sekali. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu kapan hal itu akan terjadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menarik ya, ini mulai secara spesifik Tuhan Yesus menceritakan kepada murid-muridnya dalam satu pertemuan yang khusus antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Dikatakan di sini anak manusia akan datang dalam kemuliaannya di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala, menjadi jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan mereka. Lalu kapan? Nah, Tuhan kemudian tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara itu apa, saudaraku? Ini adalah gambaran bangsa Israel. Bangsa Israel diperumpamakan oleh Tuhan Yesus pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Artinya musim panas itu gambaran dari kedatangan Tuhan. Ya, jadi Israel mulai melembut ya. Israel mulai bertunas. Artinya yang tercerai-berai di mana-mana itu kemudian akan berkumpul. Ya, sekarang tinggal saudara-saudaraku bisa menarik kejadian-kejadian tentang bangsa Israel. Ya, akan ada satu masa di mana Tuhan Yesus ingin mengumpulkan orang-orang Israel di seluruh dunia ini untuk berkumpul seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya bernaung di bawah naungannya. Ya, ini kita melihat ya, saudaraku, ini tanda yang sangat-sangat spesifik.
sangat-sangat spesifik bila dibandingkan dengan tanda-tanda yang tadi saya katakan, perang, gempa bumi, dari hal yang umum sekali. Tuhan kemudian sedikit mengerucut kepada hal yang spesifik tentang kasih itu akan semakin dingin, akan ada kedurhakaan, akan ada banyak kemurtatan gitu ya. Tapi itu baru dibandingkan dengan yang umum tadi, gempa bumi dan perang, ini lebih spesifik. Kemudian Injil harus diberitakan di seluruh muka bumi ini, bangsa-bangsa harus mengenal, lebih spesifik lagi itu. Dan sekarang sangat lebih spesifik lagi tentang kedatangan Tuhan, yaitu pohon ara. Itu adalah bangsa Israel yang mulai melembut, mulai bertunas, mulai Tuhan membangun kembali bangsa Israel, umat pilihan Allah yang betul-betul menjadi pusat ya, menjadi pusat bagaimana Allah, pusat perhatian Allah. Ini adalah bangsa pilihan Allah, ya. Mereka akan kemudian dibangun dengan kuasa Allah. Ketahuilah, pada saat itulah waktunya tiba. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus sendiri juga nggak tahu. Ya, sebagai aktor, sebagai tokoh yang nanti dia datang, Tuhan Yesus tunduk kepada Allah Bapa. Jadi kalau nanti Allah Bapa menyatakan sudah waktunya turun, Tuhan Yesus akan turun. Bukan berarti Tuhan Yesus mengurangi sifatnya yang maha tahu. Tidak, saudaraku ya. Tapi ini Tuhan Yesus berada di melakukan kehendak Allah Bapa. Jadi kalau kita melihat di sini, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, ya, tidak ada satu bangsa pun di muka bumi ini, sehebat apapun bangsa di muka bumi ini, ataupun ada rencana jahat dari suatu bangsa yang ingin melenyapkan bangsa Israel, tidak akan dapat. Ya, tidak akan dapat. Ini pohon ara akan melembut, mulai bertunas, dan waktunya sudah di ambang pintu. Ya, ini waktunya sudah di ambang pintu. Sekali lagi nanti akan kalau kita merangkumkan kembali mengenai Matius 24 ini, ada beberapa poin. Yang pertama, cerita tentang kedatangan Tuhan bukanlah satu cerita yang fiktif, tapi itu fakta yang nanti akan terjadi. Tapi di balik semuanya itu ada hal yang jauh lebih penting yang Tuhan ingin kita melakukan, yaitu berjaga-jagalah. Jangan sampai kita disesatkan seperti banyak orang, jangan sampai kita punya kasih yang semakin dingin, ya. Jangan sampai kita murtad, tapi berjaga-jagalah. Buka mata kita, buka hati kita untuk melihat gejala-gejala di dunia ini, apakah pohon ara. Sekali lagi, pohon ara ini berbicara hal yang spesifik sekali. Spesifik sekali, tidak berbicara kepada bangsa lain, tapi ini berbicara kepada bangsa Israel yang digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai pohon ara. Jika pohon ara itu mulai melembut, tunasnya mulai melembut ya. Jadi tunasnya itu kan mulai melembut, ini artinya ada mulai bertumbuh, mulai dibangun kembali, mulai bertunas, mulai seger gitu ya. Ketahuilah sudah di ambang pintu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, tanda-tanda kedatangan Tuhan ini satu hal yang kita nanti-nantikan. Mata kita akan melihat bagaimana Tuhan datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Nah, ini dia. Anak manusia datang dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan Allah, tidak mungkin. Jadi jangan sampai kita terkecoh. Orang boleh berkata Tuhan Yesus adalah manusia biasa, silakan bebas. Tapi Alkitab mencatat dia akan datang dalam kekuasaan dan kemuliaannya. Diiringi dengan malaikat. Dia akan menyuruh loh. Dia akan menyuruh, dia sendiri yang akan menyuruh, keluar, iringin aku. Masih meragukan? Masih percaya bahwa Tuhan Yesus manusia biasa? Silakan. Tapi saya dan saudara-saudara yang percaya, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Tuhan memberkati. Amin.